negeri ini, dan kami tidak ingin terjadi lagi adanya sikap kekerasan aparat kepada mahasiswa. Karena kami yakin mereka di sini karena mereka peduli pada negeri ini, di mana pada saat sekarang ini kita melihat ketidakpedulian aparat, ketidakpedulian pejabat-pejabat yang mereka hanya memikirkan mereka sendiri. Sepertinya memang benar 81 tahun kita merdeka itu tidak berarti, karena semakin kesini kedaulatan kita semakin hilang. Kami di sini sekarang beraksi tidak menempatkan tujuan kita utama, tempat tujuan kita utama yaitu di Bundaran HI, dan juga berakhirnya dengan strategi yang hampir sama seperti sebelumnya sayangnya, dan juga menghasilkan kita hanya duduk berdialog dengan aparat itu sendiri juga yang tidak menghasilkan hasil yang efisien atau yang tidak kita inginkan. Jadi itu saja. Ya, terima kasih Dek Hasim, Fakultas Teknik, jurusan apa Dek? Saya dari jurusan Pemerintah Indonesia. Ya, yang kami baca tuntutan ada 8 ya. Tadi kan satu MBG, KDMP, dan juga masalah bencana NTT. Ya, jadi kan masalah MBG, KDMP, kemudian korupsi. Tiga, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ada di sini di mana nih? Di Duku Atas. Di Duku Atas, kami di sini adalah perwakilan dari Forum Aksi, Forum Alumni dari Kampus Seluruh Indonesia. Ya, dan aku juga ada di Forum Aksi, mewakili dari alma mater dari Atmajaya. Kalau Pak Satu Dari Pajajaran. Universitas Pajajaran. Kalau saya dari ITB. ITB. Pak Edi. Saya dari UI juga. Oke, kami di sini bukan mewakili mahasiswa, tapi kami di sini adalah sebagai orang tua yang peduli terhadap negeri ini, dan kami tidak ingin terjadi lagi adanya sikap kekerasan aparat kepada mahasiswa. Karena kami yakin mereka di sini karena mereka peduli pada negeri ini, di mana pada saat sekarang ini kita melihat ketidakpedulian aparat, ketidakpedulian pejabat-pejabat yang mereka hanya memikirkan mereka sendiri. Sepertinya memang benar 81 tahun kita merdeka itu tidak berarti, karena semakin kesini kedaulatan kita semakin hilang. Kami di sini sekarang ditemani oleh Dek, namanya siapa Dek? Fakultas. Baik, nama saya Hasim dari Fakultas Teknik, saya adalah mahasiswa dari mahasiswa UI. Cakep ya. Nah, aku jadi speechless. Silakan Bu Dini. Silakan mahasiswa aja yang Oke, sekarang aku mau bertanya nih sama adik ini ya, Dek. Adik Hasim ya, Dek. Pada saat kalian kesini, apa sih yang menggerakkan adik dan teman-teman untuk ikut menyuarakan apa yang terjadi sekarang ini? Oh, silakan. Baik, sebelumnya alasan kenapa saya dan kawan-kawan saya hadir di sini nih, karena ya memang kalau lihat lagi emang kalau secara rasional ya, berpikir rasional, secara ya dengan pemikiran akal saya pasti kita nggak bisa bilang kalau negara ini lagi baik-baik aja gitu. Dan juga dengan segi beberapa program-program yang Pak Presiden telah berikan itu ya yang benar-benar tidak menjanjikan apa yang dari tujuan utamanya. Dan juga seperti MBG yang belakangan ini ya kita bisa akuin kayak beberapa kasus keracunan di beberapa sekolah, dan juga Kopdes yang kita bisa akuin kalau pembangunan mereka tidak benar dan tidak rata. Contohnya mereka dibangun di depan kuburan yang ya kita orang yang akal sehat mana yang mau ke kuburan untuk Kopdes. Dan juga ya lagi juga seperti yang benar-benar pemicu utamanya ya seperti ini yang belakangan ini kejadian di NTT yang ada gempa kalau nggak salah 7,7 magnitudo, yang dimana Pak Presiden Prabowo tersebut tidak benar-benar menyikapi dengan serius, yang dimana tuh beliau hanya memposting di story di Instagramnya saja, yang dimana tuh kalau dibandingkan dengan presiden dengan pemimpin di Jepang, mereka kalau ada gempa
belakangan ini ada gempa yang cukup hampir sama dengan kejadian di NTT. Pemimpin di Jepang langsung sigap melakukan sebuah pembicaraan di depan berita depan umum, selebihnya langsung kurang lebih di hari tersebut itu, setelah hari tersebut itu terjadi. Jadi kalau dibilang alasan kalau ngapa kita datang, ya karena memang kita benar-benar udah muak gitu. Kita dari demonstrasi sebelumnya kita harapkan ini yang benar-benar udah berubah gitu, bakal mendapatkan hasil. Tidak hanya yang kita datang capek-capek di sini, kita mengharapkan yang dimana tujuan kita demonstrasi itu di Bundaran HI tersebut. Tapi ya balik lagi, dari demonstrasi sebelumnya kita mau di Bundaran HI, namun kita dicegat seperti ini juga, kita diberhentikan, dan ya dimana kita disuruh untuk duduk berdialog dengan duduk, tapi dengan sayangnya sebelum demonstrasi ini tidak ada hasilnya juga yang diimprove, dan sejauh ini kita dengan demonstrasi yang baru ini turun aksi tidak mendapatkan tempat tujuan kita utama, yaitu di Bundaran HI, dan juga berakhirnya dengan strategi yang hampir sama seperti sebelumnya sayangnya, dan juga menghasilkan kita hanya duduk berdialog dengan aparat itu sendiri juga, yang tidak menghasilkan hasil yang efisien atau yang tidak kita inginkan. Jadi kayak gitu saja. Ya, terima kasih Dek Hasim, Fakultas Teknik, jurusan apa Dek? Saya dari jurusan Teknik Mesin. Ya, yang kami baca tuntutan ada 8 ya. Tadi kan satu MBG, KDMP, dan juga masalah bencana NTT. Ya, jadi kan masalah MBG, KDMP, kemudian korupsi, Indonesia bangkrut ya. Jadi kan masalah yang udah lama. Tapi ada juga masalah yang udah berlarut, masalah ijazah palsu. Gimana menurut mahasiswa ini? Kan udah berlarut, apa mahasiswa tertarik juga membahas ini? Silakan. Kalau masalah terkait itu, ya saya tidak bisa mengubahkan opini saya pribadi. Yang saya inginkan ya sudah, hanyalah masalah tersebut terselesaikan dengan yang benar dan secara open dialog dari saya. Ya, maksudnya apa mahasiswa tidak mau juga minta menyelesaikan negara supaya cepat menyelesaikan ini, karena udah 3 tahun lebih negara nggak biarin berlarut. Apa mahasiswa nggak peduli juga di sini? Nah, baik, kalau masalah mahasiswa tidak peduli, ya itu menurut saya itu kurang benar, karena ya kita sejauh ini sudah melakukan beberapa hal yang saya lihat tuh benar-benar peduli, menunjukkan kepedulian kita terhadap masalah ini, seperti kita melakukan beberapa propaganda, melakukan beberapa kajian, dan juga yang gimana tuh yang benar-benar berbasis dari bukti-bukti dan juga beberapa data-data yang real dan asli dan nyata. Dan juga seperti kayak ya tadi sebelumnya, kayak beberapa MBG yang menghasilkan keracunan siswa-siswa, dan juga ya secara kasarnya ya kita melakukan demonstrasi secara langsung ini. Jadi itu menurut saya. Ini terakhir, ini kan yang kedua kali dicegat ini. Ini dicegat karena mahasiswanya sedikit ya. Kalau maksudnya rame pasti nggak berani cegat kan. Ngeradek ke depannya gimana supaya nggak dicegat seperti ini? Maksudnya apa langkah ke depannya? Baik, kalau dari saya, kalau yang saya harapkan dari sini ya, saya harapkan sih saya dan kawan-kawan mahasiswa tersebut ini setidaknya udah kita sampai di titik kita tidak perlu melakukan demonstrasi lagi, karena kalau kita tidak melakukan demonstrasi lagi itu buktinya kalau kita ya negara ini yang sudah mencapaikan beberapa tuntutan yang kita berikan. Maksudnya itu sudah melakukan beberapa tuntutan yang kita berikan kepada pemerintah. Nah, namun kalau dalam segi strategi kita memang sedang kekurangan tenaga, karena dari itu sendiri seperti beberapa kampus seperti Universitas Trisakti atau beberapa universitas lain tidak turun langsung, dan juga kita kalau dilihat di sendiri tuh yang benar-benar mayoritas hadir di sini hanyalah mahasiswa Universitas Indonesia dan juga PNJ dan juga UP dan juga beberapa campuran dari universitas lain, kampus-kampus lain. Ini kalau dari saya itu sih, Pak. Oh iya. Oke, aku setuju ya, ini sebagai pribadi ya. Memang sebetulnya MBG itu tuh bagus, sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari programnya itu bagus. Tapi akhirnya karena memang yang di atas itu kurang peduli, akhirnya yang terjadi adalah malah menciptakan koruptor baru
yang akhirnya membuat MBG itu membuat anak-anak, kan sebetulnya tujuan MBG itu apa sih? Membuat anak-anak itu lebih bergizi, ya kan, bebas dari stunting, ya kan. Tapi malah sekarang ini anak kami tetap cacingan, dan akhirnya banyak orang kaya baru karena mempunyai SPMBG. Apa itu? Pokoknya yang dapur-dapur itu ya. Ya, itu kan akhirnya kan menjadi tidak apa ya, akhirnya apa, jadi akhirnya nggak kurang itu sasaran, dan juga memang harus hukum ya. Tapi ibu appreciate dengan apa yang kalian lakukan anak-anak gitu ya, walaupun kita tetap akan membantu, artinya ini adalah panggung kalian. Kami akan mendukung apapun yang kalian suarakan. Kami di sini hanya untuk melindungi kalian. Ya, apabila terjadi represif, kami akan ada di depan. Pesan ibu sih cuma satu, jaga kekompakan. Kalian harus saling mengawasi. Ya itu aja sih, Pak Daniel. Mungkin ada yang ditambahkan? Apa ya? Mungkin gini ya. Kalau saya sih melihatnya, MBG itu kan sebenarnya tadi bagus ya, bagus mau meningkatkan gizi khususnya bagi masyarakat kelas bawah gitu ya, gitu ya. Nah mungkin efektivitasnya kali ya, efektivitasnya, terus juga harus yang diberikan itu dipilih lah gitu ya. Iya, betul. Jangan semua dikasih, karena kan yang kelas menengah atas kan nggak butuh, karena kan mereka di rumah udah makan bergizi gitu ya. Mungkin kan gitu ya, sehingga itu budget negara itu agak-agak terbuang gitu ya, agak sia-sia gitu, karena saya dengar juga ada yang banyak sisa makanan gitu ya. Nah ini kalau usulannya seperti apa? Ini kalau bagi mahasiswa ini sebenarnya gimana usulannya? Ada nggak untuk MBG ini? Baik Pak, kalau dari mahasiswa sendiri dan seperti kalau dari perspektif saya sendiri sebagai mahasiswa, kalau saya lihatnya ya bagaimana MBG ini dapat diperbaiki, karena kita perlu lihat lagi tujuannya itu sendiri. Kalau tujuan benar-benar untuk mencegah stunting itu sendiri, berarti kan kita harus benar-benar ya fokuskan target utamanya, yaitu ibu-ibu hamil yang perlu diberikan gizi yang sepenuhnya dan secukupnya, yang dimana tuh benar-benar dari data tuh salah satu sumber dari penyakit stunting itu sendiri, yaitu dari ibu-ibu hamil. Nah berarti kalau cara memperbaiki ini lagi dengan tujuan yang sudah berbeda ini, yaitu dengan memberikan kepada sekolah-sekolah yang memberikan ke sekolah-sekolah untuk makan bagi siswa, perlu lagi dievaluasi lagi ahli-ahli gizinya, dan juga dievaluasi lagi komposisi gizinya dari makanan tersebut, itu disajikan juga, dan juga bagaimana mereka dimasakkan juga. Dan juga ya kita harap sih di depannya jangan sampai ya benar-benar kayak buruk banget kayak seperti berita sebelumnya, seperti kayak makanan dan nasi yang masih mentah yang langsung diberikan kepada mahasiswa itu sendiri, yang dimana tuh bahkan sampai guru-gurunya pun menolak untuk diterimanya itu sendiri, karena memang mereka masih mentah, itu pun nggak layak untuk dimakan. Dan yang tidak benar yang mereka lakukan baru-baru ini juga tuh, mereka malah menyuruh para guru ini untuk mencoba makan itu sendiri sebelum diberikan kepada siswa, yang justru yang lebih untuk dievaluasi lagi makanan itu gizi layak atau tidak, justru harus diuji coba dulu di SPPG itu sendiri sebelum baru diberikan ke sekolahnya itu sendiri. Kalau dari saya itu sih Pak. Oke, jadi kalau tadi kan tuntutannya MBG dibatalkan ya, sebenarnya gimana? Jadi mau batalkan atau mau diperbaiki? Sebenarnya gimana tuh? Baik, kalau dari saya, memang tujuan yang sudah mendampingnya ini yaitu untuk memberikan makanan gizi untuk anak-anak atau siswa SD, SMP, SMA. Ya, alangkah baiknya itu memang benar-benar harus diberikan, harus benar-benar merata ke semua sekolah-sekolah yang bahkan sampai sekolah-sekolah yang terpelosok itu. Dan jadi juga tetap ini ya, tetap bisa dilaksanakan tapi dipilih-pilih gitu ya. Itu pun kalau benar-benar dengan tujuan yang seperti yang sudah berbeda ini, dan ingin dilanjutkan lagi, jadi harus ya dievaluasi lagi seperti tadi. Oke, terima kasih. Ini ada
pertanyaan ini. Oke, Bu Nuning ada, Bu Dokter ada lagi untuk yang ditanyakan? Cuman apa? Untuk mahasiswa terus berjuang, terus melawan. Karena kalian harapan kami. Kita yang tua tuh udah kelar ya. Dan ini semua juga untuk kalian juga. Ya. Jadi semangat, kompak. Ya. Itu aja dia. Ya oke ya kita juga begitu. Kita pesan kita cuma satu, jaga keselamatan kalian. Kami di sini bukan mengganggu kalian, kami hanya ingin menjaga kalian. Jadi tetap jaga kekompakan dan kalau misalnya setiap ada aksi, insya Allah kami akan ada ya. Oke, salam buat keluarga kamu, ingat ya, be safe ya. Oke, terima kasih. Ya, Bang Basir.